Baik, pemirsa, kembali kami menyiarkan secara langsung. Nah, saya sudah berada di depan kantor desa Nenginap, Kecamatan Montrado, ya, Desa Nenginap, Kecamatan Montrado. Yang desa ini merupakan desa yang paling terujung, dari Kecamatan Montrado. Ya, jadi saya sudah berada di sini. Nah, kita akan coba nanti bincang-bincang dengan kepala desa Nenginapnya. Nah, beliau ada di dalam. Kita akan nanti masuk ke dalam, kita wawancara aspek pembangunan atau pencapaian pembangunan apa saja yang telah dicapai lewat anggaran ADD dan DD di masa pandemi ini. Nah, pemirsa, mari kita akan masuk ke dalam untuk melihat kegiatan atau pelayanan apa saja yang sedang mereka lakukan di kantor desa ini. Mari. Ya, saya sudah berada di ruangan pelayanan atau di ruang utama pelayanan kantor desa Nenginap, Kecamatan Montrado. Di sebelah kiri saya sudah ada Bapak siapa? Ambai. Dari apa? Staf apa di sini? Kepala dusun, pemirsa. Dan ini Pak Yusak selaku Kasih Pemerintahan. Ini Sarmun dari Kasih Kaur Umum. Yang ini Bapak Titus dari Kasih Kesra Pelayaran. Dari Kesra Pelayaran. Nah, pemirsa, sekalipun dalam masa pandemi, kantor desa tetap terbuka dan mereka tetap siaga melayani seluruh kebutuhan warga. Dan tampak tadi kita bisa lihat seluruh staf desa melakukan rutinitas seperti biasanya, sekalipun dalam masa pandemi ini, namun tetap mereka melaksanakan protokol kesehatan. Mereka tetap menjalankan prokes. Kita akan lihat nanti di ruangan sebelah. Ini ruangan. Ya, saya akan masuk ke ruang Sekdes. Halo, selamat siang Pak Sekdes. Ya, selamat siang Pak. Ya, kami dari media Poros Indonesia ingin mau sedikit bincang-bincang dengan Bapak. Bisa saya masuk, Pak? Ya, bisa, silakan. Baik, makasih Pak Sekdes. Salam Corona. Pak Sekdes, salam Corona. Wow. Lagi sedang apa Pak Sekdes? Ya, saya sedang mempersiapkan hasil musyawarah kemarin untuk pembuatan RKP tahun 2022. RKP tahun 2022. Nah, kemarin kan kita habis melaksanakan musyawarah desa. Musyawarah desa. Siap. Siap. Berarti dalam pandemi tetap energi, Serta. tetap melayani, tetap semangat. Ya, harus tetap semangat. Wow, keren. Bapak siapa Pak Sekdes? Bapak Peterson. Bapak Terson S. Hud. S. Hud. Nah, beliau merupakan Sekdes pendamping kepala desa di desa Nenginap yang saat ini beliau sedang konsentrasi untuk menyelesaikan seluruh agenda yang menurutnya kemarin baru selesai mereka muslis, akan itu banyak program-program yang harus beliau kerjakan. Nah, kita akan tinggal supaya jangan terlalu banyak waktunya tersisa untuk mengganggu beliau. Ya. Mari, terima kasih Pak Sekdes. Kita ke ruangan Pak Kades. Ya, saya sekarang ingin mau masuk ke ruang Kades. Kita mau lihat ada nggak Pak Kades yang hari ini bisa melayani. Saya akan masuk. Wah, selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Ya, kami dari media Poros Indonesia Pak, bisa ingin mau bincang-bincang dengan Bapak? Bisa masuk? Makasih. Ayo, kamera kita lihat. Pak Kades, salam Corona. Siap. Iya, terima kasih. Boleh saya duduk Pak Kades? Silakan. Terima kasih. Iya, Pak Kades, terima kasih banyak buat waktu yang ada. Kami akan bincang-bincang sedikit menyita waktu Bapak terkait sekalipun kita masa pandemi ini, ya tentu pemerintah desa juga harus terus bekerja untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga. Nah, dalam masa pandemi ini kami akan punya pertanyaan beberapa. Yang pertama, kita di desa ini sudah mencapai program atau pencapaian program pembangunan sebelum pandemi ini kira-kira berapa item Pak Kades? Baik, terima kasih. Jadi kami kepala desa ini baru 1 tahun 6 bulan hari ini berada di tanggal 2020. Siap. Pilkadesnya 2019. Siap. Kemudian perencanaan kita di 2020 itu terhambat. Apa yang kita rencanakan tadi untuk melaksanakan pembangunan ada sebagian yang terhambat. Salah satunya perencanaan pendirian tower mini di Desa Nenginap. Kemudian yang terhambat juga di bidang pembangunan pelebaran jalan di RT 01. Kemudian kita juga tidak tuntutan masyarakat, visi misi kita
Visi misi kita untuk membangun desa itu kan terdiri dari bagaimana membangun desa ini secara total. Karena cita-cita saya desa Lenginap ini yang dulunya desa ini merupakan desa terpencil yang ada di Kecamatan Monterado. Paling ujung ini ya? Paling ujung, perbatasan Kabupaten Langga. Jadi warga desa Lenginap kalau keluar dia malu untuk mengakui desa Lenginap. Rata-rata orangnya dari mana? Orangnya mengakui Monterado. Orangnya malu ya? Itu saya terpikir, kenapa orang malu? Untuk mengakui diri sendiri kan? Saya berusaha masuk, karena saya lama di pemerintahan umum. Saya 16 tahun di pemerintahan umum. Tertarik dengan di desa Lenginap ini. Kenapa Lenginap ini tidak maju-maju? Padahal dana sudah dikucurkan oleh pemerintahan pusat melalui dana desa. Kemudian kita ikut kompetisi dan didukung oleh rakyat. Jadi kita membuat visi misi kita itu tuntas namanya itu. Tuntas itu sendiri terukur, unggul, literat, transparan, adil dan sejahtera kan? Jadi akhirnya sejahtera masyarakat. Jadi visi kita yang buat itu pertama bagaimana memperbaikan administrasi kependudukan. Dan misi yang pertama itu kita capai tahun lalu di administrasi kependudukan. Tapi saya lihat juga di Bupati juga lihat bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Berarti ada konsiderasinya, sinkronisasi. Kemudian itu kita kejar 3 bulan. Ada yang dulu yang penduduk itu tidak memiliki KTP, maka sampai usia 50 tahun kita dengan berkaitan dengan perintahan RT untuk mendata siapa yang tidak memiliki identitas, kita kejar. Kita minta kasih pemerintahan untuk backup itu antar jemput. Kita data orangnya, masyarakatnya yang tidak rekam KTP, kita antar rumahnya pakai mobil. Ya, itu kita serahkan rutinnya seperti itu. 3 bulan, clear ya. Kemudian yang kedua, misi kita menjalankan misi kedua itu tuntaskan pembangunan. Ya. Apa yang kita lakukan di tengah pandemi? Tadi saya katakan ada beberapa kegiatan tertunda. Tapi kita desa tetap mensiasati karena perintah aturan BLT itu wajib hukumnya. Kita anggarkan untuk BLT, berarti anggaran DD terpangkas. DD terpangkas artinya berkurang. Kalau desa lain banyak yang habis, dananya tidak cukup. Kita desa ini mensiasati. Kita betul-betul mendata warga yang tidak mampu. Bahkan kriteria 14 kriteria miskin dari Kementerian Sosial minimal 9 poin dan kita dapatkan 25 KPM kan. Sementara yang bantuan lain juga sudah masuk di BPNT itu program pusat, ada PKH kan? Baik, saya mau potong sebentar Pak Kades. Berarti aspek pembangunan ini apa saja yang sudah bisa tercapai? Kalau untuk capaian 2020 infrastruktur jalan atau apa? 2020 periode pertama yang kita capai itu pelebaran jalan. Salah satunya itu jembatan di RT 03 menghubungkan ke arah Samarantan. Karena selama ini memang tidak ada jembatan itu. Sulit ya. Masyarakat untuk itu volumenya cukup panjang. 4 kali 16 meter dan kita kerjakan 17 meter. Kita lebihkan 1 meter. Menggunakan dana desa hanya 387 juta. Kalau di dana mungkin tidak cukup karena sifatnya gotong royong, masyarakat dengan upah yang minim, kita kita siasati dari materi yang kurang kita tambah dari kegiatan yang sifatnya gotong royong. Lalu mengenai masalah pelebaran jalan juga masuk, sekalipun tidak tuntas. Kemudian yang 2020 visi misi kita yang berikutnya kita bergerak di pembinaan kepemudaan. Kita laksanakan pembangunan lapangan bola tahun kemarin 2020. Ya, berhasil. Berstandar nasional lah ukurannya, luasnya dan gawangnya pun pakai besi standar tahun 2020. Kemudian kita bangun lagi drainase sepanjang 150 meter. Selesai kan? Di 2020. Kemudian masuk 2021. Ternyata COVID masih nambah, bukan hanya berkurang kan, nambah. Kita laksanakan karena KPM nya tidak bertambah, dana kita dari 750 juta
Masih ada lah. Masih ada lah 500-an juta. Kita coba Tapi ciumkan ke. kita buat lah pelebaran jalan kan. Belum selesai kan. Belum. Kita buat batas desa. Batas desa. Gerbang desa tadi mungkin ada melewati. Iya, saya lewat. Ya, itu yang kita lakukan di tahap 1. Tahap 1 2021 ini ya. 2021. Kemudian untuk tahap kedua, kita ini mau melakukan pembangunan jalan yang di RT 4. Itu aspal atau lapen. Lapen ya. Karena itu masuk di RKP tahun 2021. Di perencanaannya tahun sebelumnya. Jadi kita mungkin 2-3 hari sudah material masuk untuk dikerjakan di RT 04. Ya. Yang kedua Pak Kades, berapa jumlah warga di desa Nenginep? Jadi kemarin karena juga prioritas dari pusat itu untuk melakukan pendataan berdasarkan SDGs. Kemarin kita lakukan di Kahyangan juga tentang kegiatan itu. Ya, ternyata di Nenginep ini pendataannya tercepat di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Ya, harapan kita dari kementerian juga kemarin menggaungkan bahwa akan ada penghargaan. Mudah-mudahan Nenginep mendapat penghargaan itu. Iya, kita doakan ya. Apa yang kita lakukan dalam pendataan SDGs kemarin, kita mendorong tim kita tentang pendataan tepat waktu sesuai perintah aturan. Ya, ternyata kita bisa. Kemudian untuk berdasarkan jumlah penduduk sebelum SDGs kita datang ke RT itu 196 kepala keluarga. 196 kepala keluarga. Ya, setelah itu SDGs menjadi 203. 203 menjadi ada tambahan. Ada penambahan Ya. Jadi 203 berarti ada penambahan. Ya, ada penambahan. Nah, dari 203 ini ternyata hanya 20 sekian yang merupakan keluarga KPM tadi. Ya. Dari 203 yang KPM BLT karena yang lain sudah dimasukkan di BPNT. Dimasukkan di PKH. Ya, ada bantuan-bantuan lain. Iya. Jadi secara keseluruhan karena Nenginep tadi merupakan desa tertinggal. Jadi banyak bantuan sosial. Jadi saya prediksi kemarin itu mencapai 90% warga itu mendapatkannya bantuan itu. Nah, untuk RKPM apa? KPM-nya ini berapa kakak? Berapa KPM yang mendapat BLT? 25 KPM ya. Itu sudah tersalurkan atau masih belum? Sudah ya, baik. Demikian Pak Kades wawancara kami. Terima kasih Pak Kades atas keterangannya. Baik, pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan Pak Kades Nenginep, Pak Marukis. Beliau orangnya energik, punya wawasan, punya pengalaman di bidang pemerintahan yang tidak ada kalanya, dan beliau memang benar-benar terbeban bagi desa ini sehingga beliau punya sejuta program yang akan diluncurkan. Nah, menurutnya bahwa 2020 kemarin ada beberapa poin pembangunan atau program yang telah terlaksana, dan 2021 baru beberapa poin. Dan istimewa tadi pelebaran jalan dan tapal batas dengan desa yang bersebelahan yang sedang dikerjakan, cuma karena memang pandemi COVID sehingga anggaran lebih banyak terserap ke pandemi COVID. Tetapi beliau tidak berputus asa. Beliau tetap punya optimisme bahwa dalam kepemimpinannya beliau, desa Nenginep ini akan perlahan-lahan bangkit, perlahan-lahan membenahi diri. Dan beliau juga tadi mengatakan bahwa di dalam program SDGs, desa Nenginep yang merupakan desa tercepat di dalam mengakomodir atau melakukan pendataan secara SDGs di Kementerian Sosial, dan mereka akan mendapatkan penghargaan. Nah, kita doakan pemirsa agar desa yang terujung dari Kecamatan Montrado ini terus mengalami kemajuan di bawah pemerintahan Kepala Desa Pak Marukis. Jadi kita berdoa. Demikian wawancara khusus kami dengan Kepala Desa Marukis, Kepala Desa Nenginep di hari ini. Saya Jeffrey Detanama bersama Poros Indonesia Hebat.